Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua nih ya, yaitu channelnya Bang Duren ya. Untuk kali ini, hari ini gua lagi ada di Pantai Kis Sukawali. Nah, ini kebetulan lagi ada tamu namanya Bang Yanto. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya Bang Yanto? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah sehat. Sekarang umur berapa Bang Yanto? Jalan 28. Jalan 28. Iya, jalan Terus 28. Ya, hampir mendekati 29 lah. hampir mendekati 29. Terus untuk kesibukan apa sekarang Bang Yanto? Untuk kesibukan pura-pura sibuk aja kali ya. Serius? Oh, iya. Kan waktu itu kan kalau sempat gua lihat di Facebook atau di Instagram biasanya kan sibuk paskibra, ya kan ya? Iya, Tapi betul, sekarang betul. masih. Alhamdulillah masih, kebenaran nanti kurang lebih bulan Maret saya dan pasukan akan mengikuti event di satu kota, ya kotanya untuk saat ini nanti aja ya. Ya, karena masih ini juga. Tapi kami sudah terdaftar di sana. Udah daftar. Ini sekalian promosi juga ya. Maaf ya. Iya. Padahal tadi di luar konsep. Di luar konsep tapi nggak apa-apa. Iya. Selama di paskibra, mulai paskibra itu dari tahun berapa? Saya mulai paskibra masuk ke satu lembaga yang sekarang saya latih nih, yaitu kurang lebih tahun 2016. 2016. Ya kurang lebih baru 4 tahun lah. 4 tahunan di sini. Itu lama loh. Ya alhamdulillah. Dari pertama nginjak paskibra di tempat mana? Paling awal. Ngajar apa? Pertama latihan dulu. Nanti setelah itu baru pindah sekolah, dan sekarang saya udah ada di satu lembaga yang mungkin ada sebagian dari teman-teman ya kan yang sudah tahu saya ngelatihnya di mana sekarang gitu. Oh iya benar. Fansnya banyak berarti ternyata ya. Ternyata diem-diem ternyata ini banyak. Juniornya banyak ya, Bro? Alhamdulillah. Banyak ya, selama 4 tahun. Selama 4 tahun ya. Suka duka pas ketika melatih paskibra. Suka dukanya ya namanya seorang pelatih ya mungkin banyak hal yang harus saya korbankan, ya mungkin kayak waktu, materi ya kan. Ya mungkin salah satunya masa depan saya terbengkalai karena mungkin terlalu fokus di paskibra. Jadi sampai lupa cari pacar. Aduh, ini sangat sulit sebenarnya kalau masalah gini. Iya, jadi terutama ya mungkin banyak karena waktu terbuang gitu kan, apalagi sudah mendekati lomba. Ketika kita mau lomba itu kan latihan tiap hari dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore. Bahkan mungkin kalau libur sampai malam gitu karena mungkin terlalu sibuk di paskibra gitu. Jadi banyak waktu yang harus dikorbankan dan banyak uang juga yang harus dikorbankan. Tenaga ya apalagi. Tapi kan biasanya kan ada SDM dari sekolahan. Alhamdulillah ya, mungkin kita di sekolah dijatah kali ya setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Nanti kita tinggal mau nih apakah ngambil jatah lomba atau mungkin jatah buat atribut sekolah. Kalau kita seandainya mau lomba lebih, ya berarti kita harus siap ke uang sendiri. Gitu. Makanya kita kan ada uang kas. Kalau lomba kan biasanya kalau ada ya dapat juara nanti kan ada namanya uang pembinaan. Nah dari situ kita bisa untuk menambahkan uang pembinaannya gitu. Oke, itu ada. Soalnya ini tempat ramai juga sih ya. Ini nggak apa-apa, nggak jadi masalah, itu sebagai background aja kali ya. Kalian kalau bisa lambaikan tangan aja. Kalau untuk dukanya banyak sih ya. Dukanya gitu kan ya, merintis dari nol gitu kan ya, dari bener-bener dari nol sampai sekarang alhamdulillah ya. Teman-teman di paskibra yang sekarang saya latih sudah ada yang kerja, sudah ada yang masuk sekolah di satu lembaga yang mungkin sekolah itu jadi idaman di sini gitu kan. Ya kita gimana ya jadi ngomongnya? Nggak apa-apa, diomong aja. Atau ada punya unek-unek pas waktu di paskibra atau gimana, nggak apa-apa, kita pulang aja. Yang penting kita jangan nyindir orang ya. Enggak sih. Iya. Udah ini meluangkan aja. Ya gitu. Jadi kalau di paskibra ya kita harus siap berkorban. Siap berkorban. Ya segala hal. Waktu ya tadi yang saya bilang, waktu, materi sama pikiran itu harus benar-benar dikorbankan, harus full dan totalitas. Karena ketika kita ingin mencapai hasil yang maksimal, kita harus berusaha maksimal. Jangan pernah berharap lebih kalau tidak mau berusaha lebih. Mantap. Gitu kan. Keren. Suka dukanya ya kadang ada
sebagian ya yang juniornya udah sukses, alhamdulillah ya. Mungkin saya hanya jembatan kali ya, mungkin itu sukses karena berkat doa orang tuanya. Betul. Atau mungkin kemauan dianya sendiri gitu ya. Ada yang lupa, ada juga yang masih sampai sekarang silaturahminya masih gitu. Iya. Ya udah, jadi saya yang mereka lupa ya udah biarin aja. Nggak jadi masalah. Nggak jadi ya. masalah gitu. Nanti juga bakal ini sendiri kok. Nggak apa-apa. Nah, pas ketika pas kibrat tuh ya, tapi udah masih masa pandemi kan, pandemi. Nah itu penghasilannya dari mana? Oh iya. Jadi kita nggak mau sebut merek ya. Nggak usah merek, nggak usah sebut merek ya. Nanti ada kata-kata tuh. Ya alhamdulillah selama 2 tahun ini saya tidak pernah mendapatkan yang namanya uang S ataupun honor. Oh, honor nggak pernah. Selama berapa tahun? Selama pandemi. Selama pandemi nggak pernah. Pandemi 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lebih ya. Iya. Aduh. Dangdut nggak tuh? Iya. 2 tahun. Terus. Ya karena saya melatih itu karena hobi. Hobi ya. Ya kebenaran ya sedikit punya masa cita-cita lalu dulu ya. Iya. Saya tuh punya cita-cita ingin jadi tentara nasional gitu ya, tentara nasional angkatan udara. Berhubung nggak kesampaian, ya udah pengen jadi paskibra, pengen tingkat kabupaten, nggak kesampaian juga. Nggak sih. Akhirnya cuma masuk kecamatan. Alhamdulillah. Dan mungkin dari apa anak-anak yang saya ajarkan itu mungkin bisa ada yang salah satu jadi yang kesana ya. Itu suatu kebanggaan buat saya. Ya termasuk kayak gini. Saya nggak pernah sekolah SMA, Bang. Nggak pernah SMK, saya paket C. Karena dulu kan sekolah masih bayar. Ya. Terus juga kan karena faktor ekonomi. Ya. Nah sekarang kan gini, jadi saya gini mikirnya. Nah kita kan ada di satu daerah yang dimana sekarang kan sekolah pakai masuknya zonasi. Nah sementara yang di tempat daerah yang kita tinggalin itu zonasi ke satu sekolah jauh, ke sana juga agak jauh, gitu. Jadi ibaratnya di tengah-tengah, gitu, tengah untung-untungan. Nah, jadi di Paskibra kan kalau lomba itu dapat sertifikat. Nanti itu sertifikat bisa didaftarin untuk jalur prestasi non akademik. Tahun pertama saya mengantarkan 3 orang ya, melalui jalur prestasi non akademik. Ya. Dan tahun kemarin kurang lebih 4 orang. Itu suatu kebanggaan tersendiri karena saya bisa menghantarkan orang atau anak didik junior saya yang padahal saya pun tidak pernah ada di titik itu. Ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Saya nggak pernah sekolah SMA dan mungkin paket C ya kan. Bisa. Alhamdulillah gitu. Jadi berkat mereka juga, kemauan mereka juga ya kan. Mereka punya sertifikat, saya hanya jembatan. Ya udah. Jadi saya bisa menghantarkan mereka ke satu titik yang saya pun tidak pernah ada di titik itu. Nah, sebagai jembatan ya kadang kalau orang lewat jembatan, gitu kan, udah mereka setelah melalui jembatan itu kadang ada nggak sih orang yang nengok jembatan terima kasih gitu kan, kadang ya udah dilupain gitu aja. Tapi kalau bisa mah yang penting kita ikhlas aja. Alhamdulillah itu sih mungkin karena Pak saya cuma berpikir gini deh, saya bukan orang berpendidikan, setidaknya orang-orang yang berpendidikan itu berasal dari saya, termasuk di keluarga saya. Itu keluarga saya nggak ada yang punya ijazah, nggak ada yang punya ijazah. Tapi keren loh, alhamdulillah. Nggak punya ijazah tuh cuman paket C gitu, tapi bisa punya link pohon, bisa punya pohon yang berkualitas. Alhamdulillah. Mungkin selain usaha saya yang kuat, ada doa ibu saya yang mustahil yang sangat dahsyat gitu. Tapi dengar-dengar katanya Bang Yanto dagang ya? Alhamdulillah saya punya satu produk yang mungkin terkenalnya sih namanya MyFood ya. MyFood. Padahal MyFood itu bukannya makanan saya, tapi MY Food ya, promosi nih. MY Food. Singkatannya apa tuh? Yanto Food. Jadi kalau disederhanakan warung jajan Muhammad Yanto. Diambil dari nama saya sendiri, bangga dong. Ya. Mungkin suatu yang sangat sederhana tapi nggak semua orang kepikiran ke situ kan. Punya apa sih? Nama dagang lah. Brand ambassador. Yang didagangin apa aja Bang? Yang sesuai mereknya food itu kan makanan. Ya bakso, gorengan,
telur bihun atau genteng Ya. dikasih terigu gitu enggak ya? yang enggak ya. Masa genteng dijadi. Alhamdulillah di situ. Pulsa juga kan? Pulsa juga. Mulai Modal waktu pulsa itu 100.000 bang. 100.000. 100.000. Alhamdulillah sekarang saldonya udah 1 juta lebih. Itu untuk makanan. Untuk makanan itu dari tangan Bang Yanto sendiri. Alhamdulillah dari kreatif dari hasil saya sendiri gitu. Karena dulu pernah kerja di satu di Tang City, di warung jajan di Tang City sama di Sumarekon Mall Serpong. Jadi dari situ saya banyak belajar kayak bikin pizza lah. Bikin pizza. Bikin pizza juga karena dulu pernah kerja di sana. Oh, di sana. Itu masuk Tang City, Bang. Dari 40 peserta, ya kan? Semuanya ijazahnya formal, SMK dan SMA. Cuma saya, Bang, yang paket C. Paket C. Sampai diledekin loh. Anak paket C bisa apa? Iya. Tapi alhamdulillah ternyata dari 40 yang kepilih 2 termasuk saya. Oh, 2 doang. Iya, 2 doang. Untuk teman-teman ya, jangan berkecil hati kalau kita hanya lulusan paket C. Karena ijazah bukan berarti dia pernah belajar. Ijazah itu hanya tanda kalau dia pernah sekolah. Ini sebenarnya gue juga paket C loh, Bang. Sama dong kita paket C, Bang ya. Ini paket C, makanya gue tersentuh banget pas lo ngomong kayak gitu. Iya. Jadi nggak meski ya, pokoknya ijazah itu bukan bukti kalau seseorang pernah belajar. Ijazah itu hanya bukti kalau seseorang pernah sekolah. Jadi jangan pernah minder walaupun kita paket C. Paket C. Ya. Oh ya, siap. Terus ada nggak kayak diledekin gitu sama orang yang di rumah? Kan lu kan bikin sendiri tuh makanan. Cowok komen di dapur. Itu banyak sih, Bang. Iya. Gimana? Kalau orang rumah sih alhamdulillah selalu dukung ya. Orang rumah tuh nggak pernah komen apapun aktivitas saya. Alhamdulillah saya punya orang tua nggak pernah komplain apapun aktivitas saya, beliau selalu mendukung saya, gitu kan. Itu dari tetangga, Bang. Dari tetangga. Pernah saya waktu itu bikin pizza, terus ada tetangga komen celetuk. Cowok komennya di dapur mulu, kayak gitu ya. Kata saya gini sih, cuma nggak dijawab aja sih, Bang ya. Saya cuma bilang gini, gaji anak lu berapa sih? Iya, gitu benar. kan. Penghasilan lu berapa sih? Boleh diadu sama gua. Tuh. Iya. Alhamdulillah. Ya karena orang tuh taunya gitu doang, nggak tahu hasilnya padahal gitu. Dan juga EGP aja lah. Iya. Ya. Dan juga kita udah terbiasa dengan omongan kayak gitu ya. Gini, jadi ya saya udah berada di titik ini bukan semata-mata itu hanya prestasi ataupun kemauan saya sendiri, tapi juga banyak cobaannya, Bang. Mulai dijatuhin, difitnah, gitu. Jadi, makanya sekarang orang mau ngomong apa udah sebodo amat. Bodo amat karena gini ya. Anak yang terlahir dari badai itu nggak akan tumbang hanya karena hujan. Anjay. Keren. Iya, jadi penting sih orang netizen hater itu penting, Bang. Penting ya? Penting. Kita bukan cuma followersnya aja, kita butuh hater juga. Bener ya, berarti kita harus beli hater nih ya. Ada di mana? Hater nggak usah dibeli, banyak, Bang. Banyak, Bang. Kita nggak pernah tahu lah, Bang. Bahkan mungkin follower kita juga ada termasuk hater kita, Bang. Betul. Iya, karena dia nggak suka sama kita. Pokoknya intinya dia sirik karena 2 hal, Bang. Satu karena kita sukses, hidup kita senang. 2 karena hidup dia nggak sukses dan hidup dia nggak senang. Oh iya. Sip. Iya, makanya kalau ada hater yang ngomong ini itu udah kita fokus aja sama tujuan kita, Bang. Udah biarin dia sibuk ngejatuhin kita, ya. Sementara kita fokus sama masa depan kita. Anjir. Wow, keren. Iya, udah biarin. Toh dia ngejatuhin kita bukan yang berarti dia naik di atas. Gini dong, logikanya gini. Ketika ada seseorang yang ngomongin kita, berarti kan posisinya di belakang. Ketika ada orang yang mau menjatuhkan kita, berarti posisi dia ada di bawah. Gitu. Oh iya. Gitu sih. Posisi kita di atas dong. Iya, gitu aja sih, Bang. Ada nggak kata-kata motivasi buat teman-teman kita yang ada di sana? Ada sih ya. Mungkin dari sini ya. Mungkin saya bukan orang baik ya. Mungkin masih banyak teman-teman yang lebih baik di sana gitu kan ya. Cuma tetap aja berbuat baik kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun tanpa mengharapkan feedback dari orang itu. Karena sejatinya apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Meski bukan dari orang yang sama, bukan dari waktu yang sama gitu. Pasti akan kembali kepada diri kita. Kadangkala nih ya,
kalau kita berharap kepada seseorang, bahkan berharap daripada teman kita yang paling dekat sendiri pun, terkadang ketika kita susah dia hanya jadi penonton, Bang. Oh iya, betul. Iya. Tapi Allah menurunkan pertolongan itu dari mana aja. Dari manapun. Dari mana aja. Makanya tetap berbuat baik. Bahkan orang yang jauh pun bisa menolong kita. Iya. Sedih sih ketika ada orang yang lain ya susah terus kita tolongin. Ya, terus ketika kita minta tolong dia hanya jadi penonton. Ya, itu berarti kita masih berharap sama dia. Berarti kita nggak usah berharap gitu. Intinya tadi tetap jadi orang baik kapanpun dan dimanapun, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Meski bukan kepada kita, mungkin kepada orang tua kita, anak cucu kita nantinya gitu. Nah, ini di luar skip, di luar deskripsi, di luar catatan, ada nggak sih cewek yang disukai sama Bang Yanto? Aduh, kebenaran ya Bang ya, sekarang ini saya lagi dihadapkan kepada dua pilihan, Bang. Oh, dua pilihan. Bagi dong satu. Mau, nggak apa-apa. Ya mungkin ini juga masih dipilah-pilih ya Bang, karena saya anak bontot gitu kan ya. Jadi nanti setidaknya yang siapapun jadi pendamping saya pasti nanti jadi orang tua tinggal di rumah saya, dan saya nggak mau dia hanya mencintai saya tapi tidak menyayangi orang tua saya. Pernah nggak Bang? Kalau sekarang gue nanya nih Bang sama lu Bang, pernah nggak lu pernah ditanya kapan nikah Bang? Kalau masalah ditanya soal nikah, sering bahkan diledekin sama senior gitu kan. Bahkan sama orang yang udah berduda pun, udah menduda, itu dia udah nikah lagi. Gue diledekin pernah kayak gitu. Udah sering lah gitu kan. Kadang juga berpikir gitu kan, apa ya? Ya nggak ada yang mau sih sama gue gitu. Bukan nggak ada yang mau, sebenarnya ada. Ya, gini ya, sebenarnya bukan kalau kata gue sih Bang ya, bukan nggak ada yang mau. Cuma gini Bang, kita hanya fokus kepada satu orang, kita perhatian kepada satu orang, berharap dia perhatian sama kita. Padahal banyak perhatian yang datang kepada kita, tapi kita tutup mata hanya karena satu orang yang tidak peduli sama kita. Itu salah satunya. Itu. Ya gini sih, kadang orang tuh hanya melihat senangnya kita. Ya, ditanya nih ya, yang sering gua dapetin pertanyaan, kapan nikah, kenapa nggak kuliah, gitu kan ya. Ya mungkin kalau diceritain ya cobalah ya pahami ya. Ada hal yang harus saya ceritakan, ada hal yang tidak harus ceritakan gitu. Ada hal yang penting, ada hal yang lebih penting gitu. Jadi untuk teman-teman saya ungkapin di sini ya, kalau yang mau bertanya kapan nikah ataupun kenapa nggak kuliah gitu kan, padahal selalu berkecimpungan di dunia pendidikan gitu, kenapa nggak kuliah gitu kan ya. Ada hal yang lebih penting daripada itu Bang gitu. Jadi mungkin kalian tidak tahu ya seberapa usaha saya untuk mewujudkan dua hal itu. Iya. Kan sekali datang kan dua nih cewek nih. Itu kenapa? Apa yang kurang? Bukan apa yang kurang sih ya, mungkin ya tadi menikah itu bukan perkara siapa yang lebih cepat, tapi perkara siapa yang lebih tepat. Apa emang si dua ini belum ada yang tepat? Bukan, atau emang lagi fokus sama si satu orang itu? Tadi, jadi di antara dua nih saya harus milih mana yang baik dan mana yang lebih baik. Lebih baik. Ya, karena perkara nikah itu bukan hanya sekedar apa sih? Pokoknya nikah itu satu untuk selamanya. Jadi jangan sampai gagal. Saya belajar dari keluarga saya gitu. Jadi ya bagaimana cara, ya mungkin dari sebab itu juga saya bisa belajar masalah keuangan di rumah tangga. Jadi perselingkuhan atau perceraian itu bukan hanya perkara tentang selingkuh, tapi juga keuangan juga ya. Iya, betul. Ya mungkin ya doanya aja, mudah-mudahan nggak tahun ini ya tahun depan. Amin. Kalau nggak tahun depan ya udah besok kalau nggak hujan. Allah. Kalau nggak kesiangan ya. Kalau nggak kesiangan. Senior dulu lah. Sebenarnya gue kalau podcast begini ditanya balik mulu sama orang. Iya. Ya udah. Semoga isi konten pada hari ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Ini terima kasih banget buat Bang Yanto. Sama-sama. Yang udah mau bersedia di podcast Bang Duren, meskipun ala kadarnya ya. Nah, ini kita di Pantai Kis, suasananya memang ramai. Nanti mohon dimaklum aja kalau ada suara-suara yang bising atau gimana. Tapi kita udah maksimal kok pakai mikrofon. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Bang Yanto, makasih. Oke, sama-sama Bang.